DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta telah menandatangani nota kesepahaman tentang kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020. APBD perubahan DKI 2020 telah ditetapkan sebesar Rp63,23 triliun. Hal itu didasarkan berita acara ringkasan KUPA PEPAS tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding APBD DKI 2020 awal sebesar Rp87,95 triliun. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik, penurunan itu terjadi karena terdampak pandemi COVID-19. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Ria Nuryaningsi dari gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Ya, Anggita, setelah diadakan MOU perubahan APBD DKI Jakarta 2020, nah hari ini apa agenda dari Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta? Iya, baru saja selesai digelar rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang menghadirkan perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan agenda penyampaian pidato Gubernur mengenai perubahan APBD tahun 2020. DPRD DKI Jakarta bersama dengan Pemprov DKI Jakarta juga sebelumnya sudah menandatangani nota kesepahaman atau MOU terkait dengan perubahan APBD DKI Jakarta tahun 2020 di mana Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan APBD perubahan DKI Jakarta tahun ini telah ditetapkan sebesar Rp63,32 triliun. Maksud kami Rp63,23 triliun, di mana angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD tahun ini pada awalnya yang ditetapkan sebesar Rp87,95 triliun. Angka ini turun sekitar Rp24,72 triliun, di mana ini disebabkan oleh adanya dampak dari pandemi COVID-19, di mana dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan dan juga penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Sebelumnya Badan Anggaran atau Banggar DPRD DKI Jakarta bersama dengan Pemprov DKI juga sudah selesai membahas mengenai APBD ini, di mana disebutkan dalam masa pandemi terjadi beberapa kali penyesuaian nilai APBD hingga akhirnya disepakati nilai sebesar Rp63,23 triliun. DPRD sendiri dalam masa pembahasan perubahan APBD ini melihat masih ada potensi peningkatan pendapatan khususnya di sektor pajak yang bisa ditingkatkan, di mana pada akhirnya DPRD dan juga Pemprov DKI Jakarta sepakat akan menggali potensi pendapatan yang sekiranya tidak akan memberatkan masyarakat. Contohnya melalui pajak PBB, di mana piutang yang belum ditagihkan adalah sebesar Rp5 triliun. Potensi pajak inilah yang akan bisa menaikkan anggaran APBDP 2020 sehingga total akhir yang disepakati adalah menjadi Rp63,23 triliun. Rapat paripurna sendiri ini baru saja selesai digelar, di mana nanti akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi pada hari Kamis nanti, sekaligus juga membahas program kerja dan juga fokus-fokus pada pos anggaran yang sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidatonya di rapat paripurna tadi. Rolando. Baik, kemudian Anggita, dalam APBD perubahan 2020 ini ada sektor apa saja yang tidak mengalami perubahan, Anggita? Ya, terkait dengan perubahan sektor ataupun pos anggaran, ini memang dijelaskan sebagian besar pos anggaran mengalami pemotongan, mengingat APBD tahun ini mengalami defisit sebesar Rp24 triliun. Namun ada beberapa prioritas anggaran yang dipertahankan seperti untuk pos anggaran penanggulangan COVID-19, kemudian pos anggaran penanggulangan banjir, kemudian anggaran terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah gubernur, lalu juga terkait dengan pos anggaran
yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa pos anggaran yang terpaksa dipotong. Beberapa di antaranya adalah pos anggaran pengajuan penyertaan modal daerah atau PMD, kemudian pos anggaran untuk Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perdagangan, Ekonomi Kreatif dan juga Pariwisata. Untuk diketahui, pendapatan asli daerah atau PAD DKI Jakarta tahun ini menurun hingga 68%. Sementara itu anggaran yang tidak mencukupi untuk dinas-dinas yang mengajukan belanja pegawai langsung maupun belanja tidak langsung ini juga turut menjadi bagian pos anggaran yang dipotong mengingat terjadinya defisit APBD tahun ini. Dan berikut kita dengarkan cuplikan dari pidato Anies Baswedan dalam rapat paripurna tadi. Garis miring KMK titik 07 garis miring 2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD. Penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja, penggunaan selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja daerah. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya khusus dalam rangka penanganan COVID-19. Upaya tersebut diantaranya dengan mempertahankan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan dan periode kesehatan sesuai amanat dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Ya, Rolando, APBD perubahan 2020 yang sebesar 63,23 triliun ini sudah termasuk dengan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang digelontorkan dari pemerintah pusat senilai 3,2 triliun rupiah. DKI Jakarta sendiri mengajukan pinjaman dana kepada pemerintah pusat sebesar 12,5 triliun, namun dana ini sendiri dicairkan secara bertahap di setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 mendatang. Demikian Rolando, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Rian Nuryaningsih melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta.